Guru Web, kita ketemu lagi dengan program Guru Penggerak Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan satu praktek coaching untuk pada saat ini sebagai observer saya Ahmadi, kemudian sebagai coachnya yang pertama adalah Bu Setno, dan untuk yang akan diikuti, yang akan di-coaching ikutinya adalah Bapak Budi. Kemudian pada kesempatan nanti dari coach akan menanyakan tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Budi. Kemudian yang kedua, dia akan menanyakan bagian potensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Nah, yang keempat akan menanyakan tentang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Untuk lengkapnya kami silakan kepada Bu Setno untuk melakukan coaching kepada Bapak Budi. Langsung kami persilakan. Terima kasih. Baik, selamat malam Pak Budi. Selamat malam Bu Susi. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Cuma ada sedikit kurang gigi saya, ada kendala menurut saya. Oke, baik. Kita akan berbincang-bincang santai ya Pak Yudi ya di sini. Gini, beberapa hari ini kelihatannya Pak Yudi ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Apa itu yang akan dibicarakan? Iya Ibu, saya akhir-akhir ini agak berpikir ya. Jadi yang menjadi saya suatu kendala atau permasalahan untuk ke depan. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu berasa monoton. Siswa saya itu kurang tertarik dalam pembelajaran yang saya lakukan. Dan saya ke depan itu menginginkan suatu perubahan. Oh, berarti tujuan kita hari ini apa itu Pak Yudi? Kalau boleh digarisbawahi. Jadi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya ingin menemukan suatu gagasan atau ide baru untuk pembelajaran saya yang tadinya berawal dari metode ceramah yang terkesan monoton sehingga siswa menjadi bosan. Saya ingin adanya suatu perubahan di mana pembelajaran ke depan itu nanti berpusat atau berpihak pada murid. Oh iya, saya bisa menangkap. Terus Pak Yudi, dalam 6 bulan ke depan ini apa yang dilakukan Pak Yudi? Saya sudah mencoba untuk melakukan perubahan dalam hal metode pengajaran, yaitu yang awalnya cuma metode ceramah tadi hingga menjadi monoton. Saya akan merubah menjadi project based learning. Project based learning, kemudian secara berdiferensiasi begitu, dan tentunya sosial emosional dari murid yang akan saya coba untuk terapkan di situ. Ya. Nah, Pak Yudi, akhirnya itu apa yang ingin Pak Yudi capai di akhir tahun pelajaran? Saya itu ingin adanya suatu kreativitas anak yang muncul dari proses pembelajaran yang akan saya lakukan ke depan, yang tadinya hanya satu arah atau one way dari guru kemudian memberikan materi menjadikan monoton tadi. Saya ingin berubah menjadi komunikasi dua arah antara guru dengan murid, kemudian berpihak pada kebutuhan murid, sehingga murid itu akan berada pada kodratnya, sesuai kodratnya. Mantap sekali ya. Terus selama ini Pak Yudi sudah di level berapa dan ingin ditingkatkan menjadi berapa? Ya,
Saya merasa untuk saat ini yang sudah saya lakukan itu berada di level 7 itu. Level 7, dan saya berharap bisa saya naikkan, saya upgrade dengan adanya ide nanti. Ya tentunya bisa di level 8, 9 dan perfectnya di 10 pastinya. Sehingga ke depan untuk pembelajaran yang saya lakukan itu bisa memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya pada anak-anak didik saya. Iya, bagus sekali ya idenya itu. Ini Pak Yudi, tadi saya sudah menangkap bagaimana apa itu keinginan Pak Yudi dan hal baru apa yang akan ditingkatkan, dan levelnya dari 7 ini ditingkatkan menjadi sempurna sebelum. Iya. Nah, pasti menuju ke level itu ada hambatannya ya Pak Yudi ya. Iya. Nah, hambatannya itu apa dan solusinya apa itu? Iya. Tentunya diawali dari karakter anak. Oh iya. Yang pertama adalah karakter anak yang berbeda-beda ini Iya. menjadi kendala saya. Kemudian solusi yang akan saya lakukan adalah mencoba mendalami satu persatu dari karakter anak didik saya. Saya bisa bekerja sama dengan wali kelas ataupun juga guru BPD. Nah, di sini nanti akan coba saya telah kondisi siswa, berangkat dari keluarga yang seperti apa, kemudian karakternya anak itu menjadikan seorang apa, itu akan saya pelajari di awal dulu. Kemudian nanti akan saya petakan, sehingga memunculkan ketika pas di waktu rapat pembelajaran diferensiasi saya. Karena ada anak tentunya yang suka dengan karakter kinestetik. Ada anak yang suka di audio, ada juga anak yang suka dengan audio video. Nah, nanti akan saya coba petakan hal itu. Saya bisa memahami karakter ya Bapak ya. Iya. Jadi karakter itu, terus pemetaan kebutuhan siswa dan murid. Nah, solusinya tadi tidak masuk ya berarti ketika sudah menangkap karakter anak dan pemetaan pada kebutuhan murid, lalu Bapak ini menentukan solusi masing-masingnya. Nah, baik. Sekarang saya ingin tahu ini rencananya dalam jangka waktu berapa lama ini Pak Yudi? Saya ingin mencoba untuk menerapkan di semester depan. Saya coba untuk 6 bulan. Kemudian dari situ saya akan coba untuk merefleksi dari apa yang sudah saya kerjakan. Harapannya dari hasil refleksi saya nanti akan menghasilkan sesuatu, sehingga dari pemetaan awal yang saya lakukan, kemudian metode penerapan pembelajaran yang baru ini akan muncul hasil bahwa anak-anak ini terjadi perubahan yang cukup signifikan. Dan juga harapan saya anak-anak semakin termotivasi dalam hal belajarnya, kemudian tentunya anak-anak akan merasa merdeka dalam belajar, dan tidak lupa anak akan bahagia dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu mudah terserap masuk, kemudian sesuai kodrat anak juga akan bahagia lagi. Ya. Mantap sekali ini Pak, rencananya cukup bagus, dan terakhir di penghujung percakapan kita malam hari ini. Jadi apa akhirnya yang Bapak bisa ambil dari percakapan kita? Ya, saya merasa tergali ide baru dari apa yang Ibu coba pancing pertanyaan ke saya tadi ya. Saya merasa tertuntun dari beberapa
pertanyaan yang Ibu ajukan, saya merasa saya punya langkah baru ini, ide baru ini, dan ini rencana tindak lanjut saya akan saya coba terapkan. Iya. Akan saya coba terapkan sebagai wujud tanggung jawab saya sebagai seorang guru, seorang pendidik untuk memajukan kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, murid-murid dengan kurikulum Merdeka Belajar, kemudian anak-anak akan bahagia dan kebutuhan siswa dalam hal belajar akan cukup bagus sekali rencana, dan semoga dengan percakapan kita malam ini boleh semakin memberikan motivasi semangat untuk keberhasilan anak didik, khususnya di Kota Solo ini dan untuk keseluruhannya di bangsa Indonesia. Ya, selamat Pak Yudi, selamat, dan kita akan berbincang lagi ke depannya. Saya ingin mendapatkan kabar hal yang baik agar apa itu yang sudah direncanakan oleh Pak Yudi tadi tentang adanya perubahan metode pembelajaran, model pembelajarannya, saya ingin tahu perkembangannya, dan semoga kedepannya akan lebih mantap dan baik. Terima kasih Pak Yudi, semoga apapun yang menjadi percakapan kita hari ini boleh semakin menambah motivasi. Terima kasih Ibu atas coaching yang sudah diberikan kepada saya. Saya sudah tidak merasa bingung lagi, kemudian tertuntun untuk memunculkan ide baru dari saya, dan saya akan tanggung jawab rencana aksi akan saya wujudkan sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah saya planning. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Yudi. Tindakan tadi pelaksanaan coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Retno sebagai coach, kemudian Pak Yudi sebagai coachnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Retno, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, untuk indikatornya tadi yang sudah saya semak dari perbincangan coaching tadi, yaitu adanya perubahan dari siswa sesuai dengan kebutuhan belajar anak itu berubah, adanya perubahan, dan itu akan membuat anak mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Jadi perubahan dalam diri anak. Kemudian berdasarkan catatan yang sudah saya catat dalam pengamatan saya tadi, ada beberapa hal yang saya garis bawahi, terutama untuk perubahan 6 bulan depan ya. Yang rencananya dari kunci Pak Yudi ini akan mengembangkan PBL yang dalam rangka apa itu negara belajar yang berkompetensi. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang baru bisa dilakukan? Kompetensinya tadi yang satu tadi kan peningkatan peningkatan keberhasilan siswa ya. Jadi di sini tadi, jadi kompetensinya di sini dari satu pihak, jadi hanya berpusat pada guru, tapi terus menjadi dua dari anak si itu tadi yang ingin dicapai atau ingin itu maksimalkan. Oke, dengan tadi apa itu pelaksanaan coaching pada sesi pertama, dan kami simpulkan bahwa untuk pelaksanaan coaching yang pertama ini menghasilkan beberapa hal yang sudah disepakati oleh antara coaching dengan kuncinya itu Pak Yudi tentang pengembangan pelajaran dari yang searah menjadi dikembangkan menjadi model belajar BL
dan sampai nanti dengan hasil coaching ini panitia bisa menerapkan sehingga proses pembelajaran ke depan bisa lebih baik dan bisa berikan pada murid. Demikian untuk sesi pertama, dan terima kasih kepada Bu Isno dan juga Pak Yudi. Kita lanjutkan untuk proses coaching yang selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Mohon izin perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini akan melakukan coaching. Perkenalkan, saya adalah Bapak Iwahidi selaku observer. Kemudian rekan saya Bapak Ahmadi selaku coach pada kegiatan coaching kali ini. Kemudian Ibu Retno selaku coaching. Ya, apakah sudah siap Bapak Ahmadi melakukan coaching? Ya. Untuk kegiatan coaching ini, Anda selaku coach, apakah sudah siap untuk melakukan diskusi rutin terkait dengan coaching? Ya. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan malam ini? Kalau misalnya ini dari kuncinya itu tujuannya tentang pembuatan PPK, FBP yang berdimensi dan ada KFC-nya. Oh, nanti diupayakan untuk menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada guru. Itu Bapak ya. Kemudian juga ditanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan oleh itu Bapak Ahmadi. Sudah siap? Ya. Selamat bertugas untuk coach Ahmadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bisa dimulai juga. Sama. Ya, sebelum kita mulai saya ingin tanyakan dulu mungkin penataan Ibu Retno bagaimana Saat untuk ini, kita coaching ini. oke, saat ini saya sangat senang ya kita ketemu, kita akan bicara-bicara hal-hal yang tak pernah saya alami ataupun mau akan saya lakukan. Kemudian tujuannya tadi sudah jelas ya. Iya. Untuk apa tujuannya kita ambil? Tujuan kita, saya ingin mendapat pencerahan ini Pak tentang saya kan mau membuat PTK. Saya pernah sih membuat PTK, cuma dengan adanya pembelajaran yang baru saja saya pelajari, saya ingin merubah itu PTK itu. Jadi ingin sesuai dengan pembelajaran yang saat ini saya pelajari dan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Kalau tadi sampaikan Ibu pernah membuat PPK. Iya. Apa yang sudah dilakukan Bu Risma ini ketika membuat PPK itu? Oh iya. Pada saat saya membuat PTK yang kemarin itu Pak, itu saya berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran itu masih sesuai dengan kurikulum 13. Jadi ya masih ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ada pengenalan dan penampilan seperti itu Kak. Kemudian apa itu yang akan direncanakan Bu Risma nanti untuk pembuatan PTK yang ada FBP-nya ini? Oh iya, gini Pak, yang saat ini saya pelajari dan menyongsong kurikulum Merdeka Belajar ya Pak, itu kan ternyata RPP itu di dalamnya harus ada pembelajaran berdiferensiasi dan ada kompetensi sosial dan emosional. Nah, selama ini itu belum tak nampakin dan ingin saya tampakkan lah di dalam saya membuatkan rencana pembelajaran saya dan saya praktekkan di dalam pembelajaran saya di kelas gitu Pak. Kemudian menurut Bu Retno,
sebelum membuat APP yang baru ini. Iya. Pernikahan BPK. Iya. Memang untuk pelaksanaan BPK yang memakai apa berikut batas itu untuk kita bisa nilai berapa nilainya itu? Iya. Kalau RPP yang kurikulum 13 itu ya Pak, itu masih 7 lah Pak. Iya, masih 7. Dan saya dengan adanya pembelajaran yang saat ini saya pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi KSE yang ada di dalam pembelajaran saya ingin memaksimalkan menjadi 9 atau 10 yang semuanya itu ingin saya kembalikan ke anak sebagai kodrat yang unik dan yang mempunyai masing-masing mempunyai perbedaannya, tetapi saya bisa menghandle semuanya, saya bisa mendampingi mereka dan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan atau cita-citakan gitu. Terus kemudian untuk bisa mencapai nilai tinggi, ada nggak yang ide-ide gagasan berikutnya yang rencana nanti bisa dilaksanakan ke depan? Iya. Agar bisa mencapai nilai tinggi. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk apa itu rencana saya sih gini. Sebelumnya saya kan tidak pernah zaman waktu kurikulum 13 saya tidak pernah melihat kebutuhan anak dalam belajar. Nah, saat ini rencana pembelajaran yang berdiferensiasi itu saya harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan anak itu belajar, minat dan bakat anak itu, lalu profil atau gaya belajar dari masing-masing. Nah, setelah saya petakan, nanti akan saya usahakan saya akomodir sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak saya itu Pak. Karena saya di sini kan saya ngajar kelas 3 dan itu banyak sekali hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Dan hal ini bagus sekali sehingga ingin saya kembangkan ini. Selain itu untuk KSE ini saya juga ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional anak di dalam pembelajaran, di mana saya ingin menggali kesadaran diri anak saya, manajemen diri, terus kesadaran sosial, keterampilan relasi, jadi bekerja sama dengan orang lain akan saya amati di sini, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab dari masing-masing anak saya, mengajari membiasakan hal tersebut. Dari rencana Bruno yang akan itu, apakah ada yang dukung mungkin dari dari tempat guru atau mungkin dari sekolah? Iya, terima kasih Pak. Ya, ini hal yang baru ya Pak ya, otomatis saya membutuhkan dukungan. Kalau saya tidak didukung oleh rekan kerja ataupun terutama bapak kepala sekolah saya, niscaya hal apa yang saya rencanakan ini bisa berhasil. Karena itu saya membutuhkan, saya pasti memohon minta izin pada bapak kepala sekolah dan saya membutuhkan dukungan teman-teman untuk mempersiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan agar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk apa itu rencana di depan itu bagaimana strategi Bruno untuk akan memenuhi hambatan? Oh iya, karena hal baru pasti ada hambatan. Jadi hambatan-hambatan apa itu? Misalkan seperti pada saat pemetaan anak-anak, di situ kan ya namanya anak kecil kan beda dengan anak-anak yang sudah remaja atau pasti saya harus lebih jeli, untuk kesiapan anak belajar, dalam hal kesiapan anak belajar, minat bakat anak itu, serta profil gaya. Nah itu bisa saya buatkan angket-angket. Jadi angket-angket di mana anak saya bisa melihat dari angket-angket itu
anak minatnya, kesiapan anak dalam belajar dan bentuk profil gaya belajar. Kemudian Ibu tadi yang ide-ide dan juga tantangan yang akan dilakukan. Kira-kira untuk pelaksananya itu ada sudah direncanakan apa? Oh iya, untuk perencanaan pembuatan PTK ini saya semester depan, Pak. Jadi semester depan saat ini saya akan mempersiapkan hal-hal apa yang saya butuhkan. Jadi kemungkinan nanti saya akan mulai pengamatan dengan penelitian tindak kelas ini akan saya lakukan untuk semester depannya. Kemudian setelah nanti apa itu kerusun rencana pelaksanaan, Iya. hasil apa saja yang nanti diharapkan, Iya. yang diharapkan Ibu ketika melaksanakan nanti apa itu penyusunan pembuatan PTK dan RP yang berdimensi dan nanti hasil-hasilnya yang diharapkan bagaimana? Oh iya, hasil-hasil yang saya harapkan itu ya, penelitian saya berhasil, Pak. Ya pasti saya ingin berhasil. Selain penelitian itu berhasil, bisa saya ajukan untuk penilaian PAK dan juga terutama dan yang utama anak-anak saya adanya perubahan yang signifikan dari yang semula dari satu arah menjadi dua arah dan semua kebutuhan anak bisa saya akomodir dan semuanya yang terpenting adalah semuanya untuk kebaikan. Tadi Bu banyak bercerita Iya, Pak. tentang ini ya, tentang apa yang menjadikan program tentang pembuatan PTK yang juga yang berdimensi dan menjadi. Kemudian bagaimana perasaan Butno setelah tadi bercerita banyak Iya. apa yang dikeluhkan tentang pembuatan PTK yang masih kemudian akan bisa dibilang itu perasaan Butno setelah syuting bagaimana? Iya. Saat ini setelah kita melakukan pembicaraan malam hari ini saya menjadi termotivasi. Muncul ide-ide ini dan ingin saya segera tindak lanjuti, sehingga apa yang menjadi angan-angan saya itu bisa segera saya tindak dan saya ingin melihat perubahan yang terjadi. Iya. Semangat, Pak. Ya. Iya. Terus semangat ini juga termasuk apa itu hal yang baru ya. Iya. Ada satu rencana PTK untuk untuk RP yang berbeda dan ada KSS-nya. Kemudian dari apa yang sudah direncanakan lebih nanti bisa dilaksanakan. Kemudian dari level di sana sebagai yang berganti dengan jadi apa yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi sudah tangkap tentang tujuannya, kemudian dari identifikasi yang saya catat juga sudah beberapa hal yang sudah dilakukan untuk untuk evaluasi dari RP yang PTK yang sudah dikerjakan dan kita bagaimana itu PTK yang pertama yang memakai 2013 kemudian kita ke depan itu juga menyusun untuk pembuatan PTK dengan RP yang berdiferensi dan kemudian sebagai yang hadir dan juga nyatanya atau pelaksanaannya ini bisa dikoordinasikan dengan dari guru juga aturannya. Iya. Kita tidak harapan kami nanti itu dari hasil sertifikat ini bisa di-sharing bisa memberikan kita semua itu bisa bisa melihat praktek baik dari untuk yang dilakukan satu sekali untuk ide-ide dari demikian Bapak Ibu guru hebat lapangan coaching Bapak Ibu Butno dan kami kembalikan kepada Bapak Isi sebagai Ya, terima kasih.
Demikian tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bapak Ahmadi dengan coach yaitu Ibu Hipnosis. Jadi sudah baik sekali bahwa sudah dilakukan pertanyaan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari coaching, dan hal ini adalah Ibu Retno, di mana tujuan yang ingin dicapai adalah pembuatan PTK dengan RPP yang terdiferensiasi dan juga KSE, di mana untuk berdiferensiasi mengandung unsur RPP-nya adalah profil pelajar, kemudian minat belajar dari siswa dan kesiapan belajar yang harus dilakukan oleh Ibu Retno selaku pendidik. Kemudian juga RPP yang awalnya tadi hanya RPP di awal yaitu kurikulum 13 itu ingin selain berdiferensiasi juga adanya unsur KSE yang dilibatkan di dalam RPP-nya, yang meliputi dari kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, manajemen diri, juga keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung. Nah, di sini tadi juga disampaikan bahwa catatan hasil observasi itu berbasis data. Jadi sudah mencoba untuk mengidentifikasi dari apa yang ingin diharapkan dari coaching, kemudian dimunculkan rencana aksi atau aksi nyata, sehingga di sini selaku coaching tergugah dan muncul ide-ide atau gagasan baru, semakin paham yang harus dilakukan apa ke depan, dan sebagai wujud tanggung jawab dalam semester ke depan, 6 bulan ke depan akan coba diterapkan pembuatan PTK dengan RPP yang berdiferensiasi dan KSE ini. Harapannya adalah siswa akan meningkat kemajuannya sesuai kodrat anak itu sendiri dengan karakter yang berbeda-beda tadi. Penelitian Bu Retno akan berhasil dalam PTK, kemudian juga penilaian PAK-nya juga akan berhasil. Dan tadi juga disampaikan oleh Coach Bapak Ahmadi bahwa hasil dari PTK ini diharapkan bisa menjadi contoh atau pedoman bagi rekan sejawat atau rekan pendidik yang lain, sehingga saling bermanfaat. Nah, ketika dilakukan proses coaching tadi, kalau saya bisa memberikan penilaian selaku observer dari rating 1 sampai 4, saya berikan nilai. Terima kasih. Ya. Terima kasih proses coaching pada kali ini kami cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.